anakku sukses jadi miliarder. Aku masih begini saja, hidup sederhana. Aku dibuang seperti sampah. Setelah semua yang kulakukan, dia sukses dan aku dilupakan. Di balik pagar rumah mewah itu, Pak Surya justru duduk bersila di atas tanah pasar yang dingin, mengais belas kasihan orang asing. Sementara anak kandungnya, yang ia besarkan dengan tetesan keringat, hidup bergelimang harta hasil menelantarkan dirinya. Namun, di balik tatapan renta yang teduh itu, Pak Surya sedang merencanakan sebuah strategi dingin yang akan meruntuhkan istana palsu anaknya tanpa perlu mengangkat tangan sedikit pun. Lantai granit rumah itu terasa sedingin es saat kaki renta Pak Surya melangkah masuk. Rara, menantunya, berusaha tersenyum, namun tatapan Wicak, anak kandungnya, terasa lebih tajam dari sembilu. Di tengah perabotan mewah hasil keringat Wicak di negeri orang, Pak Surya justru merasa seperti tamu asing di tanah miliknya sendiri. Hatinya tercabik, bukan karena miskin harta, tapi karena miskin kasih sayang dari anak yang dulu ia gendong kemana-mana. Halo sahabat Suara Kehidupan, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh air mata dan pelajaran berharga hari ini, tulis kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini ya. Bayangkan, darah daging yang Anda perjuangkan justru membuang Anda seperti sampah saat mereka sukses. Itulah yang dirasakan Pak Surya. Lantai granit rumah itu terasa sedingin es saat kaki renta Pak Surya melangkah masuk. Rara, menantunya, berusaha tersenyum. Namun tatapan Wicak, anak kandungnya, terasa lebih tajam dari sembilu. Di tengah perabotan mewah hasil keringat Wicak di negeri orang, Pak Surya justru merasa seperti tamu asing di tanah miliknya sendiri. Hatinya tercabik, bukan karena miskin harta, tapi karena miskin kasih sayang dari anak yang dulu ia gendong kemana-mana. Wicaksana Pradipta menatap keluar jendela pesawat. Awan putih berarak lambat. Seputih rambut ayah yang kini terus terbayang di pelupuk matanya. 5 tahun. 5 tahun lamanya tulang-tulang Wicak dipaksa memeras keringat di tanah Taiwan. Jauh dari aroma tanah basah dusun kecilnya di pinggir Kebumen. Setiap detik berlalu beriringan dengan hitungan gaji yang disisihkan, dikirim pulang, dibayangkan menjadi lauk pauk di meja makan, dan kenyamanan di masa tua sang ayah, Pak Surya. Ayah pasti senang. Bisik Wicak pada dirinya sendiri, menyentuh kaca jendela yang dingin. Di dompetnya, terselip foto lama. Seorang pria paruh baya dengan senyum yang teduh, meski kerutan di sudut matanya menceritakan kerasnya hidup. Wicak tidak mengabari siapapun, tidak istri tercintanya, Rara, dan tentu tidak ayah. Ia ingin pulang seperti angin sore, tiba-tiba hadir membawa kesejukan. Menghapus jarak yang selama ini memisahkan mereka. Pesawat mendarat. Langkah Wicak terasa ringan, meski ransel di punggungnya terasa berat. Ia menolak naik taksi mewah, memilih bus desa yang menyesakkan namun terasa familiar. Pemandangan berubah dari gedung pencakar langit menjadi hamparan sawah hijau yang menenangkan jiwa. Dadanya bergemuruh, membayangkan ayah akan terkejut. Rara akan menangis bahagia, dan mereka akan makan pecel bersama di dapur kayu yang hangat. Namun, saat bus berhenti di dekat pasar Kutowinangun, udara terasa berat. Ada sesuatu yang janggal menyelinap di antara bau tanah dan asap knalpot. Langkah Wicak melambat saat ia memasuki area pasar yang amai. Ia menenteng koper sedangnya, mencari-cari sosok yang selama ini menjadi kompas hidupnya. Langkahnya terhenti tepat di tikungan dekat deretan kios kayu yang mulai rapuh. Di atas selembar kardus usang, duduk seorang pria tua. Pakaiannya kusam, kerudung yang melilit lehernya pudar dan robek di ujungnya. Pria itu menunduk dalam, tangannya menengadah pelan, bukan meminta dengan teriak, melainkan sekadar menunggu belas kasih yang tak menentu. Jantung Wicak seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi. Suara riuh pasar menghilang, digantikan oleh detak jantung yang menghantam rusuknya dengan keras. Ia mendekat, perlahan, sangat perlahan, seolah takut pemandangan di depannya hanyalah ilusi mata. Bentuk bahu itu,
kerutan di sudut bibir itu. "Ayah?" Suara Wicak parau, hampir tidak terdengar. Pria tua itu mengangkat wajahnya pelan. Mata yang dulu tajam dan penuh wibawa, kini meredup, lelah, dan penuh luka. Pria itu menatap Wicak cukup lama, seolah tidak mengenali anaknya sendiri, sebelum akhirnya bibir pecah-pecah itu bergetar. "Wicak, anakku." Dunia Wicak runtuh saat itu juga. Di balik kemewahan uang yang ia kirim, di balik senyum tipis istrinya di foto-foto, ia menemukan ayahnya, menjadi seorang gelandangan. Langit di atas pasar Kutowinangun mendadak terasa kelabu bagi Wicak. Ia jatuh berlutut di atas semen yang berdebu, tak peduli pada celana barunya yang kini kotor. Tangannya yang gemetar meraih jemari Pak Surya yang dingin dan kasar. Ada rasa nyeri yang hebat menghantam dadanya. Bukan karena luka fisik, melainkan karena melihat gunung harga dirinya telah runtuh menjadi puing-puing di emperan pasar. "Ayah, kenapa bisa seperti ini?" Suara Wicak tertahan di tenggorokan, pecah menjadi isak yang tertahan. Pak Surya mencoba menarik tangannya pelan. Sebuah gerakan naluriah dari seorang ayah yang tidak ingin membebani anaknya dengan kemalangan. Ia mencoba memaksakan sebuah senyum. Namun yang muncul hanyalah guratan kesedihan yang semakin dalam. "Wicak, kamu sudah pulang, Nak. Jangan menangis. Ini hanya ujian kecil dari Yang Maha Kuasa." Bisik beliau dengan suara yang serak, seolah setiap kata yang keluar harus melewati saringan duka yang tebal. Wicak menggeleng keras. Ia menoleh ke arah mangkuk plastik di depan ayahnya yang hanya berisi beberapa keping uang receh. Uang itu terasa seperti hinaan baginya. 5 tahun ia berdiri di lini perakitan pabrik Taiwan, menahan kantuk dan letih demi memastikan sang ayah tak lagi kekurangan. Namun kini, kenyataan justru menamparnya tepat di wajah. "Di mana Raraya? Di mana uang yang Wicak kirim setiap bulan?" Rumah kita, apa yang terjadi dengan rumah kita? Cecar Wicak dengan napas yang memburu. Pak Surya terdiam, tatapannya dialihkan ke arah jalanan yang ramai. Beliau tidak menjawab. Diamnya sang ayah justru membuat hati Wicak semakin terbakar. Ia tahu ayahnya adalah tipe pria yang lebih memilih menelan paku daripada harus mengeluh. Seorang lelaki yang menyimpan badai di dalam dadanya demi menjaga ketenangan orang lain. "Ayah tidak diusirkan?" tanya Wicak lagi. Suaranya kini meninggi karena emosi yang campur aduk antara sedih dan marah. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan mereka, berbisik-bisik sambil menunjuk. "Itu bukannya Pak Surya. Ternyata anaknya pulang dari luar negeri." Sayup-sayup suara itu sampai ke telinga Wicak. Ia merasa wajahnya panas, bukan karena malu memiliki ayah seorang pengemis, tapi malu karena merasa gagal menjadi pelindung bagi orang yang paling ia cintai. Wicak segera berdiri. Ia membantu ayahnya untuk bangkit. Tubuh Pak Surya terasa sangat ringan, seolah hanya tinggal tulang yang dibalut kulit tirus. "Kita pulang sekarang ya. Kita selesaikan ini semua di rumah." Wicak ingin tahu siapa yang telah tega membuat ayah jadi seperti ini. "Nak, tunggu." Pak Surya memegang lengan Wicak dengan sisa kekuatannya. "Jangan ada amarah di hatimu. Jika kamu pulang dengan api, maka rumahmu hanya akan menjadi abu." Wicak tertegun melihat ketenangan di mata ayahnya. Namun di balik ketenangan itu, ia melihat sesuatu yang lain, sebuah rahasia yang terkunci rapat. Wicak tidak mempedulikan peringatan itu. Baginya, keadilan harus ditegakkan. Ia memapah ayahnya menuju jalan desa, melangkah menuju rumah mewah yang ia bangun dengan tetesan keringat, namun kini terasa seperti istana hantu yang penuh dengan kebohongan. Perjalanan menuju rumah terasa begitu panjang, seolah setiap jengkal tanah yang mereka injak menyimpan duri yang tak kasat mata. Wicak memapah ayahnya dengan sangat hati-hati, seolah Pak Surya adalah porselen retak yang bisa hancur kapan saja. Sepanjang jalan, Wicak merasakan tatapan iba dari para tetangga, tatapan yang kini terasa seperti sembilu yang menyayat nurani. "Lihatlah, itu rumah Muna," bisik Pak Surya saat mereka sampai di tikungan terakhir. Wicak terpaku.
Di hadapannya berdiri sebuah bangunan megah dengan pagar besi yang menjulang tinggi. Cat dindingnya yang berwarna krem masih tampak mengilap. Pot-pot bunga kristan berjejer api di halaman, dan sebuah mobil baru terparkir di bawah karpot. Ini adalah rumah impian yang selalu Wicak kirimkan biayanya dari Taiwan. Namun, pemandangan itu terasa kontras dan menyakitkan saat ia melihat sosok ayahnya yang berdiri di sampingnya, lusuh, berdebu, dan kehilangan martabat. Kenapa ayah tidak di dalam? Kenapa ayah duduk di pasar sementara rumah ini berdiri tegak? Tanya Wicak dengan suara bergetar. Pak Surya hanya menghela napas panjang, matanya menatap balkon lantai 2 dengan tatapan kosong. Rumah ini terlalu indah untuk orang tua seperti ayah Wicak. Ayah lebih tenang berada di bawah langit luas. Wicak mengepalkan tinju. Ia tidak bodoh. Kalimat ayahnya bukan tentang kerendahan hati, melainkan tentang keterasingan. Ia melangkah maju dan mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu dengan keras. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini dengan gedoran yang lebih bertenaga, menyuarakan kemarahan yang sudah sampai ke ubun-ubun. Pintu terbuka perlahan. Rara muncul dari balik pintu dengan daster sutra yang nampak mahal. Wajahnya yang cantik dan segar seketika berubah pucat pasi saat melihat Wicak berdiri di sana. Namun, ketakutan di matanya justru memuncak saat ia melirik sosok Pak Surya yang bersandar di lengan Wicak. Mas Wicak, kamu sudah pulang?" Suara Rara gemetar, tangannya memegang gagang pintu dengan sangat erat hingga kuku-kukunya memutih. "Ya, aku pulang Rara. Pulang untuk melihat istana yang kubangun dengan air mata ternyata menjadi penjara bagi ayahku sendiri," ucap Wicak dengan nada dingin yang menusuk. Rara mencoba mendekat, hendak menyentuh tangan suaminya, namun Wicak menghindar. "Mas, jangan salah paham dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ayah yang ingin pergi sendiri, Mas. Dia bilang bosan di rumah." "Bosan di rumah?" Wicak tertawa pahit, sebuah tawa yang terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. "Seorang ayah yang menyayangiku, yang menungguku pulang setiap malam, mendadak bosan tinggal di rumah yang dibangun oleh anaknya sendiri. Kamu pikir aku akan percaya?" Wicak melangkah masuk ke dalam rumah, menyeret kopernya yang beradu dengan lantai granit yang dingin. Ia merasakan udara di dalam rumah itu begitu pengap, meski AC sedang menyala. Aroma parfum mahal milik Rara bercampur dengan bau kebohongan yang mulai tercium. "Mulai hari ini, aku akan mencari tahu kemana setiap keping uang yang kukirim mengalir. Dan jika aku menemukan satu saja pengkhianatan," Wicak menoleh pada istrinya dengan mata yang melah, "maka keindahan rumah ini tidak akan sanggup menahan kehancurannya." Pak Surya hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka berdua dengan kesabaran yang luar biasa. Beliau tahu, badai baru saja dimulai. Eksposisi telah usai, dan kini tirai pengkhianatan perlahan-lahan mulai tersingkap. Lantai granit itu terasa sedingin es saat kaki renta ayah melangkah masuk. Rara segera berlari kecil, mencoba meraih tangan Pak Surya dengan gerakan yang dibuat-buat. Namun ayah dengan halus menarik tangannya, lebih memilih menggenggam ujung selendang kusamnya sendiri. Keheningan yang mencekam memenuhi ruang tamu, yang kini dipenuhi perabotan mewah hasil keringat Wicak di negeri orang. "Mas, biar aku siapkan air hangat untuk ayah mandi. Bajunya sudah sangat kotor," ucap Rara dengan suara yang diusahakan selembut mungkin, meski matanya tak berani menatap mata Wicak yang terus menghunus. "Jangan repot-repot Rara." "Ayah sudah biasa mandi dengan air sisa hujan di musola pasar," jawab Wicak ketus. Kalimat itu seperti tamparan keras yang membekas di wajah cantik istrinya. Wicak duduk di sofa beludru yang empuk, namun ia merasa seperti duduk di atas bara api. Ia memperhatikan sekeliling. Sebuah televisi layar lebar menempel di dinding, lampu kristal menggantung megah, dan di sudut ruangan sebuah meja makan penuh dengan hidangan yang harum. Namun, di tengah semua kemewahan itu, ayah justru duduk di lantai, bersandar pada pilar rumah, seolah ia adalah tamu asing di tanah miliknya sendiri. "Duduk di sofa ya, ini rumah ayah," pinta Wicak lembut. Pak Surya menggeleng pelan. Senyum tulusnya masih tersisa, meski sisa debu pasar melekat di pipinya. "Di sini saja nak, lantainya sejuk. Ayah tidak ingin mengotori kursi yang mahal ini." Hati Wicak tercabik. Bagaimana mungkin seorang ayah merasa tidak pantas duduk di rumah yang dibangun anaknya? Di saat itulah, terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah dapur.
Seseorang bersiul dengan nada riang, seolah tak ada beban yang menggantung di rumah itu. Seorang pria muncul. Rambutnya klimis, mengenakan kemeja bermerek yang Wicak tahu harganya tidak murah. Dia adalah Kasmiran, sepupu Rara yang dulu hidupnya luntang-lantung. Kasmiran tampak kaget melihat Wicak. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi senyum yang lebar dan penuh kepalsuan. "Wah, sang pahlawan devisa sudah pulang," seru Kasmiran tanpa rasa bersalah. Ia melirik Pak Surya yang duduk di lantai dengan tatapan yang merendahkan, meski hanya sesaat. "Loh, Pak tua ini kok dibawa masuk, Rah? Kan sudah dibilang jangan bikin malu kalau ada tamu." Suasana mendadak membeku. Kata-kata Kasmiran seperti bensin yang menyambar api di dada Wicak. Ia berdiri perlahan, mengepalkan tangan hingga kuku-kukunya memutih. "Apa kamu bilang? Tamu? Siapa yang kamu sebut tamu di rumahku sendiri, Kasmiran?" Kasmiran sedikit terperanjat. Ia melirik Rara yang memberikan kode dengan tatapan ketakutan. Maksudku Pak Surya kan sukanya di luar, Mas Wicak. Kami hanya menuruti keinginannya." Wicak melangkah mendekat. Aroma parfum Kasmiran yang menyengat justru membuatnya mual. Ia menyadari sesuatu yang lebih pahit. Ada pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyum-senyum di rumah ini. Pengkhianatan yang perlahan-lahan mulai menunjukkan taringnya. Ketegangan di ruang tamu itu begitu pekat, seolah oksigen telah habis terbakar oleh kemarahan Wicak. Kasmiran mencoba tertawa sumbang, sebuah tawa yang tidak sampai ke mata. Sementara Rara berdiri mematung di antara kedua lelaki itu, seperti daun kering yang siap ditiup badai. "Mas, sudah. Kasmiran hanya bercanda," bisik Rara. Suaranya bergetar hebat. "Bercanda." Wicak mengulangi kata itu dengan nada yang rendah dan berbahaya. "Ayahku tidur di emperan pasar, makan dari belas kasihan orang, sementara orang lain menggunakan uangku untuk membeli kemeja mahal dan minyak rambut yang wangi. Itu yang kau sebut bercanda, Rara?" Wicak mengalihkan pandangannya ke arah meja makan yang penuh hidangan. Ada ayam goreng, sambal segar, dan nasi putih yang masih mengepul. Ia meraih piring, mengisi nasi dan lauk, lalu membawanya ke depan ayah yang masih duduk bersila di lantai. "Makan ya, ini hak ayah," ucap Wicak. Suaranya melembut, namun matanya tetap basah. Pak Surya menatap piring itu dengan ragu. Tangannya yang gemetar berlahan meraih sendok. Namun sebelum nasi itu sampai ke mulutnya, Kasmiran berceletuk sambil menyalakan ponselnya. "Hati-hati, Mas Wicak." Orang tua kalau mendadak makan enak setelah lama di jalanan, perutnya bisa kaget. Nanti malah merepotkan Rara lagi buat bersih-bersih. Wicak meletakkan piring itu kembali ke lantai dengan denting yang keras. Ia berdiri dan menyambar kerah ke meja Kasmiran. Tak ada pukulan, karena Wicak teringat janji pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakan kekerasan, namun tatapannya lebih tajam dari mata pisau manapun. "Siapa yang memberimu hak untuk mengatur apa yang dimakan ayahku di rumah ini? Siapa yang memberimu izin untuk tinggal di sini?" tanya Wicak. Setiap katanya ditekan dengan penuh penekanan. Kasmiran melepaskan tangan Wicak dengan kasar, mencoba menjaga harga dirinya di depan Rara. "Aku di sini karena Rara yang minta, Mas. Aku yang mengurus segala urusan rumah saat kamu tidak ada. Rekening, cicilan mobil, sampai renovasi ini, semua lewat tanganku. Tanpa aku Rara tidak akan sanggup." Wicak menoleh ke arah istrinya. Rara menunduk dalam, air matanya mulai menetes membasahi das tersutranya. "Benar itu, Rara. Kamu menyerahkan uang kirimanku pada orang ini?" Rara tidak menjawab, ia hanya terisak pelan. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Wicak. Ia merasa seperti seorang pelaut yang berjuang melawan ombak di tengah samudra, hanya untuk menemukan bahwa pelabuhan tempatnya ingin bersandar telah dikuasai oleh kawanan rayap. Di sudut ruangan, Pak Surya tetap tenang mengunyah nasinya. Beliau tidak menoleh pada keributan itu, namun dari balik saku bajunya yang kumal, beliau menyentuh sebuah benda keras yang tersembunyi. Sebuah buku catatan kecil yang selama ini menjadi saksi bisu setiap sen yang mengalir dan setiap hinaan yang ia terima. Ayah tahu, saatnya untuk bicara belum tiba. Ia membiarkan drama ini bergulir, membiarkan kebohongan itu menumpuk sampai pada titik di mana ia akan runtuh dengan sendirinya. "Malam ini, Kasmiran, kamu tidur di luar," ucap Wicak dingin. "Dan Rara, aku ingin melihat semua buku tabungan, sekarang." Malam kian larut,
namun udara di dalam rumah megah itu terasa lebih mencekik daripada panasnya pabrik di Taiwan. Wicak berdiri di tengah ruang tengah, menatap tumpukan buku tabungan dan kertas-kertas tagihan yang disodorkan Rara dengan tangan gemetar. Di sudut sofa, Kasmiran masih duduk dengan angkuh, sesekali memainkan ponselnya seolah-olah ia adalah pemilik sah rumah tersebut. Mana buku tabungan yang khusus untuk biaya kesehatan ayah? Suara Wicak terdengar parau, menahan badai yang siap meledak di dadanya. Rara hanya menggelin lemah, wajahnya sembab oleh air mata. Mas, uangnya dipakai Kasmiran untuk modal usaha. Katanya untuk memutar uang agar kita tidak hanya bergantung pada gajimu. Wicak tertawa getir. Modal usaha? Usaha apa yang membuat ayahku harus terusir ke pasar dan mengemis untuk sesuap nasi? Kasmiran berdiri, melangkah mendekat dengan senyum sinis yang menghina. Mas Wicak, jangan kolot. Zaman sekarang orang tua itu beban kalau tidak bisa menghasilkan. Ayahmu sendiri yang bilang ingin cari udara segar di luar. Aku hanya membantu mengelola asetmu agar tidak habis dimakan usia. Mendengar kata beban, Wicak merasakan detak jantungnya seakan berhenti sesaat. Ia menoleh ke arah kamar belakang, tempat ayah kini beristirahat di atas dipan kayu yang keras karena menolak tidur di kasur empuk. Hati Wicak perih. Ayah yang dulu menggendongnya berkilo-kilometer saat ia sakit, kini disebut beban oleh orang asing di rumahnya sendiri. Keluar, ucap Wicak singkat, namun tajam. Apa? Kasmiran mengangkat alisnya. Keluar dari rumah ini, Kasmiran. Bawa semua barang-barangmu. Aku tidak sudi atap rumah yang kubangun dengan tetesan keringat melindungi kepala orang seperti kamu. Tegas Wicak. Kasmiran justru tertawa terbahak-bahak. Ia melirik Rara dengan tatapan penuh arti. Sebuah tatapan yang membuat Rara seketika memucat dan memegang lengan Wicak dengan erat. Mas, jangan mas. Jangan usir Kasmiran sekarang. Nanti masalahnya jadi panjang. Bisik Rara dengan nada penuh ketakutan. Wicak mengerutkan kening. Ada sesuatu yang salah. Ketakutan di mata Rara bukan sekedar rasa bersalah, melainkan rasa ngeri yang mendalam. Mengapa istrinya begitu tunduk pada sepupunya sendiri? Mengapa senyum Rara selama ini terasa seperti topeng yang dipaksakan? Di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ayah memperhatikan segalanya. Tangannya yang renta meraba sebuah buku catatan kecil bersampul plastik di balik bantalnya. Ayah melihat kemarahan anaknya, ketakutan menantunya, dan kelicikan Kasmiran. Beliau tahu, ini adalah awal dari kehancuran yang sistematis. Wicak, biarkan saja dia. Tiba-tiba suara ayah terdengar dari ambang pintu kamar. Ayah berdiri di sana. Sosoknya tampak kecil, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Jangan biarkan amarah merusak malam pertamamu di rumah. Biarkan dia tinggal. Sebentar lagi. Wicak tertegun. Tapi ya, dia sudah menghina ayah. Ayah hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Hinaan manusia tidak akan mengurangi kemuliaan di mata Tuhan, nak. Biarlah waktu yang merobek tabir ini sendiri. Malam itu, Kasmiran tetap di sana. Namun Wicak tahu bahwa senyum di balik wajah sepupu istrinya itu menyimpan duri yang beracun. Episode pengkhianatan ini baru saja mencapai puncaknya. Dan kini, strategi dingin sang ayah perlahan-lahan mulai digerakkan dari kegelapan. Buku catatan kecil bersampul plastik kumal terbuka. Ayah tampak begitu khusyuk menuliskan sesuatu dengan jemarinya yang gemetar. Menulis apa ya? Tanya Wicak lembut, sambil duduk di samping ayahnya. Pak Surya segera menutup buku itu, menyimpannya kembali ke dalam saku baju lusuhnya. Hanya catatan harian, nak. Tentang cuaca, tentang harga beras, dan tentang doa-doa yang terkabul. Ayah tersenyum, namun matanya menatap tajam ke arah Wicak. Wicak, jangan kau lawan api dengan api. Jika kau ingin melihat kejernihan air, kau harus membiarkan lumpurnya mengendap terlebih dahulu. Wicak terdiam. Ia melihat ayahnya bukan lagi sebagai pria tua yang lemah yang ia temukan di pasar kemarin. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Pak Surya,
sebuah ketenangan yang terencana. Sementara itu, di ruang tamu, Wicak melihat Rara sedang menyiapkan sarapan dengan terburu-buru. Kasmiran duduk di kursi kepala meja. Dengan angkuh, ia memerintah Rara untuk menambah sambal. Wicak memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Ia menyadari sebuah pola yang ganjil. Setiap kali Kasmiran bergerak, Rara seolah-olah mengecil, ketakutan. Seperti seekor domba yang berada di bawah bayang-bayang serigala. Diam-diam, Wicak memutuskan untuk mengikuti strategi ayahnya. Mengamati. Ia tidak lagi membentak. Ia memilih menjadi pendengar di rumahnya sendiri. Saat siang hari, Wicak melihat ayah keluar rumah. Ia berpikir ayah akan kembali ke pasar. Namun ternyata Pak Surya berjalan ke arah yang berbeda. Ayah menuju ke sebuah tanah kosong di pinggir desa. Sebuah lahan yang dipenuhi semak belukar, namun memiliki sebuah gubuk kecil yang bersih di tengahnya. Dari balik pohon besar, Wicak mengintip. Ia melihat ayahnya bertemu dengan Pak Lurah dan seorang petugas bank keliling. Mereka berbincang serius. Pak Surya mengeluarkan beberapa lembar uang yang ia sisihkan dari mangkuk pengemisnya. Namun jumlahnya ternyata tidak sedikit. Ada buku tabungan lain yang ia serahkan pada petugas bank itu. "Bagaimana progresnya Pak Surya?" tanya Pak Lurah dengan nada penuh hormat. Nada yang sangat jauh berbeda dari cara Kasmiran memperlakukan ayahnya. "Sedikit lagi, Pak." Sedikit lagi tempat ini akan menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan rumah. Jawab Pak Surya dengan suara yang mantap. Wicak terperanjat di balik persembunyiannya. Dadanya sesak oleh rasa haru sekaligus kebingungan. Ayahnya yang ia kira menderita, ternyata sedang membangun sesuatu yang besar dalam kesunyian. Ayah sengaja membiarkan dirinya dihina. Sengaja membiarkan dirinya diusir. Agar ia memiliki alasan untuk berada di luar dan mengawasi setiap gerak-gerik Kasmiran tanpa dicurigai. Strategi dingin sang ayah telah dimulai. Beliau bukan sekedar korban. Beliau adalah sang sutradara yang sedang menyiapkan panggung untuk sebuah pembalasan yang paling sunyi, namun mematikan. Wicak kembali ke rumah dengan langkah yang gontai, namun pikiran yang berpacu kencang. Bayangan ayah yang berbincang akrab dengan Pak Lurah di gubuk tua itu terus menari-nari di kepalanya. Ayahnya bukan sekedar pria rentah yang kalah. Beliau adalah seorang perencana yang ulung dalam kesunyian. Sesampainya di rumah, Wicak melihat Kasmiran sedang bersantai di sofa. Kakinya diangkat ke atas meja kaca sambil menghisap rokok. Asapnya memenuhi ruangan, menodai tirai sutra yang baru saja dipasang. Di dapur, terdengar suara piring pecah disusul bentakan halus dari Kasmiran. "Rara, kalau kerja itu pakai mata, jangan cuma menangis saja," teriak Kasmiran tanpa menoleh. Wicak mengepalkan tangan, namun ia teringat pesan ayah. Biarkan lumpurnya mengendap. Ia melangkah masuk dengan wajah datar, seolah tak mendengar apa-apa. Ia melihat Rara sedang berlutut memunguti serpihan piring dengan tangan yang gemetar. Ada luka kecil di jarinya, namun ia tak berani mengeluh. "Sini, biar aku bantu," bisik Wicak sambil berjongkok di samping istrinya. Rara tersentak, matanya yang sembab menatap Wicak dengan ketakutan yang mendalam. "Jangan Mas, nanti kamu dimarahi." Kalimatnya menggantung, seolah menyadari bahwa Wicak adalah pemilik rumah ini. Namun ketakutannya pada Kasmiran jauh lebih besar. Wicak menatap mata istrinya dalam-dalam. "Rara, apa yang dia punya sampai kamu seperti ini? Apa yang dia gunakan untuk mengancammu?" Rara baru saja hendak membuka bibirnya, ketika Kasmiran beranjak dari sofa dan menghampiri mereka. "Wah, ada adegan romantis di dapur. Hati-hati Mas Wicak, istrimu ini memang agak ceroboh sejak kamu pergi. Untung ada aku yang menjaga semuanya tetap terkendali." Wicak berdiri, menatap Kasmiran dengan senyum tipis yang terasa dingin. "Terima kasih Kasmiran. Aku baru sadar betapa besar jasamu. Bahkan ayah pun bilang aku harus membiarkanmu tinggal lebih lama." Kasmiran menyeringai puas, merasa telah memenangkan pengaruh atas Wicak. Namun ia tidak menyadari bahwa di balik pintu dapur yang sedikit terbuka, ayah sedang berdiri memperhatikan dengan tatapan yang tajam seperti elang. Malam itu,
Saat seluruh rumah sudah terlelap, Wicak mendengar suara gesekan kertas dari kamar ayah. Ia mendekat dan mengintip dari celah pintu. Ayah sedang mencatat sesuatu di buku rahasianya. Kali ini, Wicak melihat ayah menempelkan selembar kwitansi transfer bank yang disembunyikan di bawah lipatan sampul plastik. Ayah tahu kamu di situ, Wicak. Suara ayah terdengar tanpa menoleh. Wicak masuk perlahan. Apa yang ayah rencanakan? Aku melihat ayah di gubuk tadi siang bersama Pak Lurah. Pak Surya menutup bukunya, lalu menatap Wicak dengan penuh kasih. Kasmiran pikir dia pintar karena bisa mencuri uangmu. Dia pikir dia kuat karena bisa mengancam Rara dengan rahasia masa lalu keluarganya. Tapi dia lupa satu hal, Nak. Orang tua yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan adalah lawan yang paling berbahaya. Ayah menyodorkan buku itu kepada Wicak. Baca halaman terakhir. Ini adalah bukti setiap sen yang dia curi, setiap ancaman yang dia lontarkan, dan setiap langkah busuk yang dia ambil. Ayah sengaja mengemis agar dia tidak waspada. Dia menganggap ayah sampah, dan disitulah letak kekalahannya. Wicak membaca catatan itu dan dadanya bergemuruh. Strategi dingin sang ayah bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan mereka semua dari lubang hitam yang digali Kasmiran. Malam semakin larut, namun cahaya lampu minyak di kamar ayah seolah menciptakan panggung bagi kebenaran yang mulai menampakkan diri. Wicak membalikan halaman demi halaman buku catatan itu. Di sana bukan hanya angka-angka yang tertulis, melainkan juga potongan kalimat ancaman Kasmiran yang dicatat ayah dengan detail yang menyayat hati. Jika kau bicara pada Wicak, rumah ini akan kubuat terbakar dalam satu malam. Tulis ayah di halaman bertanggal 3 bulan lalu. Wicak merasakan jemarinya mendingin. Jadi ini sebabnya Rara begitu ketakutan. Dia mengancam akan menghancurkan apa yang aku bangun. Ayah mengangguk pelan. Wajahnya tampak begitu tenang di bawah temaram lampu. Kasmiran menggunakan ketakutan Rara sebagai penjara. Dia tahu Rara sangat mencintaimu dan tidak ingin kamu pulang hanya untuk melihat reruntuhan. Tapi yang Kasmiran tidak tahu, ayah telah merekam setiap percakapan busuknya di gubuk itu. Pak Surya kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik lipatan sarungnya. Sebuah alat perekam suara usang yang ujungnya sudah lecet. Setiap kali dia membentak Rara, setiap kali dia tertawa merencanakan untuk menjual tanah warisanmu, alat ini ada di dekatnya, tersembunyi di balik tumpukan koran bekas yang ia anggap sampah. Wicak menatap ayahnya dengan kekaguman yang luar biasa. Ayah tidak melawan dengan tinju, namun dengan kesabaran yang sistematis. Ayah membiarkan dirinya dihina sebagai gelandangan agar bisa bergerak bebas di luar jangkauan radar Kasmiran. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Wicak mulai menjalankan perannya dalam drama yang disusun ayah. Ia bersikap biasa saja, bahkan cenderung ramah kepada Kasmiran. Kasmiran, aku ada rencana untuk merenovasi bagian belakang rumah. Mungkin aku butuh bantuanmu untuk mengurus tukang dan biayanya, ujar Wicak saat sarapan. Mata Kasmiran seketika berbinar. Serakah telah membutakan kewaspadaannya. Tentu, Mas, serahkan saja padaku. Aku punya kenalan tukang yang murah tapi bagus. Sini, biar ku catat apa saja kebutuhannya. Rara menatap Wicak dengan tatapan bingung dan cemas. Namun Wicak hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang menenangkan. Dari sudut ruang makan, ayah sedang menyesap tehnya. Matanya menatap Kasmiran seolah sedang melihat mangsa yang perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam jerat yang sudah disiapkan. Jangan terburu-buru, Kasmiran. Suara ayah terdengar rendah namun berwibawa. Sesuatu yang besar harus direncanakan dengan sangat matang, bukan? Kasmiran tertawa. Tidak menyadari bahwa kalimat ayah adalah sebuah peringatan terakhir. Ia merasa berada di puncak kekuasaan. Sementara sebenarnya, benang-benang yang menahan posisinya mulai ditarik satu persatu dalam sunyi. Strategi dingin sang ayah kini hampir mencapai titik didih. Dan panggung untuk konfrontasi besar sedang disiapkan di balik senyum palsu yang menghiasi meja makan itu. Rumah itu kini terasa seperti sebuah kotak musik yang diputar terlalu kencang. Suaranya merdu di permukaan, namun mesin di dalamnya mulai aus dan siap meledak. Kasmiran semakin pongah. Merasa telah mendapat kepercayaan penuh dari Wicak soal renovasi rumah,
ia mulai berani melakukan transaksi-transaksi besar di depan mata mereka semua, tanpa tahu bahwa setiap lembar kertas yang ia buang ke tempat sampah dipungut kembali oleh tangan rentah Pak Surya. Sore itu mendung menggantung rendah di langit Kebumen. Pak Surya mengajak Wicak berjalan-jalan ke pasar, tempat yang beberapa hari lalu menjadi saksi bisu penderitaan sang ayah. Namun kali ini mereka tidak datang untuk mengemis. "Lihat orang itu, Wicak," bisik ayah sambil menunjuk seorang pria paruh baya yang sedang merapikan dagangan kainnya. "Dia adalah saksi kunci. Kasmiran sering menjual barang-barang dari rumahmu kepadanya secara diam-diam. Ayah sudah mengantongi semua kwitansinya." Wicak mengepalkan tangan. Kenapa ayah menahan semua ini sendirian selama berbulan-bulan? Kenapa ayah rela punggung ayah kepanasan di trotoar ini? Pak Surya berhenti melangkah, menatap anaknya dengan mata yang teduh, namun penuh kekuatan. Karena musuh seperti Kasmiran tidak bisa dikalahkan dengan amarah sesaat, Nak. Dia seperti benalu. Jika kau tarik paksa, akarnya akan tertinggal dan merusak inangnya. Kau harus mematikan akarnya dengan kesabaran. Ayah kemudian menyerahkan sebuah kunci kecil kepada Wicak. "Pergilah ke gubuk di tanah kosong itu besok pagi," ajak Rara. "Biarkan dia melihat apa yang selama ini ayah bangun di tengah hinaan Kasmiran. Itu akan memberinya keberanian untuk bicara." Malam harinya, suasana di rumah mencapai titik didih yang senyap. Kasmiran sedang menelpon seseorang di teras. Suaranya lantang membicarakan tentang pembagian hasil penjualan tanah warisan yang sebenarnya masih atas nama Pak Surya. Ia merasa di atas angin karena mengira Pak Surya sudah pikun dan Wicak telah tunduk padanya. Wicak memperhatikan dari balik tirai. Ia melihat Rara yang sedang duduk di meja makan. Tangannya gemetar saat menuangkan air. Wicak mendekat, menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Besok, semua ketakutan ini akan berakhir, Rara. Ayah sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita." Rara menatap Wicak dengan air mata yang menggenang. "Mas, aku minta maaf. Aku hanya takut Kasmiran akan mencelakai kalian jika aku bicara. Ayah jauh lebih kuat dari yang kita kira," jawab Wicak mantap. Di kamar belakang, Pak Surya sedang merapikan baju terakhirnya. Buku catatan rahasia itu kini telah penuh. Strategi dingin telah usai. Semua bukti telah terkunci, semua saksi telah bersiap, dan jaring-jaring yang dibuat ayah kini telah melingkari leher Kasmiran tanpa disadari oleh pria licik itu. Besok, panggung drama akan berganti. Besok, fajar tidak hanya membawa cahaya, tapi juga keadilan yang akan meruntuhkan kesombongan di bawah atap mewah itu. Matahari baru saja menyembul dari ufuk timur, menyiram bumi dengan warna jingga yang hangat. Sesuai amanat ayah, Wicak membawa Rara menuju lahan kosong di pinggir desa. Rara berjalan dengan langkah ragu, jemarinya bertautan erat, seolah-olah setiap langkah menjauh dari rumah adalah pengkhianatan yang akan mengundang murka Kasmiran. "Mas, kenapa kita ke sini? Kalau Kasmiran tahu kita pergi diam-diam." Suara Rara tercekat. "Tenanglah Rara, lihat ke depan," ucap Wicak sambil membuka pintu gubuk kayu yang nampak bersahaja, namun sangat terawat. Rara terpaku di ambang pintu. Di dalam gubuk itu bukan kemiskinan yang ia temukan, melainkan sebuah rencana besar. Dindingnya penuh dengan denah bangunan, foto-foto lansia yang terlantar, dan sebuah papan tulis bertuliskan, "Rumah Singgah Surya, tempat pulang yang bermartabat." Di sana, Pak Lurah dan petugas bank sudah menunggu. Di atas meja kayu, tersusun rapi buku-buku tabungan dan surat-surat resmi yang semuanya atas nama Pak Surya. Selama ini, ayah bukan hanya mengemis untuk menyambung nyawa Rara, jelas Wicak dengan suara bergetar haru. Ayah mengumpulkan setiap keping untuk membangun tempat ini. Beliau ingin membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang curian Kasmiran. Rara jatuh berlutut, air matanya tumpah menyentuh lantai tanah yang bersih. Ia menyadari betapa piciknya ketakutannya selama ini dibandingkan dengan kebesaran jiwa sang mertua. Aku begitu bodoh, Mas. Aku membiarkan pria jahat itu menginjak-injak ayah hanya karena aku takut pada ancamannya." Pak Lurah mendekat, menyerahkan sebuah map plastik. Ini bukti pemerasan Kasmiran yang dicatat Pak Surya secara saksi mata dan data perbankan.
Pak Surya meminta saya menyimpannya sampai hari ini tiba. Hari di mana kebenaran harus ditegakkan. Keberanian yang selama ini padam di hati Rara mendadak menyala seperti api unggun yang disiram minyak. Ia berdiri dengan tatapan mata yang berbeda. Tak ada lagi bayang-bayang ketakutan di sana. Ayo kita pulang, Mas. Aku siap menceritakan semuanya. Aku tidak akan membiarkan ayah dihina lagi. Sementara itu di rumah mewah, Kasmiran baru saja bangun dengan angkuh. Ia berteriak memanggil Rara untuk menyiapkan kopi. Tak menyadari bahwa orang-orang yang selama ini ia remehkan sedang berjalan pulang membawa badai yang akan meruntuhkan istana palsunya. Di teras, Pak Surya duduk tenang di kursi kayu lamanya. Beliau menatap pintu gerbang dengan senyum yang sangat tipis. Di saku bajunya, alat perekam kecil itu sudah menyala. Siap menangkap setiap detak kepanikan yang sebentar lagi akan meledak. Konfrontasi besar telah dimulai, dan jaring yang dipasang ayah kini tinggal ditarik perlahan. Suasana di rumah mewah itu terasa mencekam. Meski burung-burung pagi masih berkicau di halaman. Kasmiran keluar ke ruang tengah dengan rambut yang masih berantakan. Kakinya menghentak lantai granit seolah ia penguasa tunggal. Ia mendengus kesal saat mendapati meja makan masih kosong dari kopi kesukaannya. "Rara, mana kopiku? Sudah jam berapa ini?" teriaknya sambil menghempaskan tubuh di sofa bludru. Ia menoleh dan terkejut melihat Pak Surya duduk tenang di kursi kayu di sudut ruangan. Ayah tidak lagi menunduk. Beliau menatap Kasmiran dengan pandangan yang begitu jernih. Sebuah tatapan yang entah mengapa membuat Kasmiran merasa sedikit terusik. "Rara sedang keluar sebentar bersama Wicak, Kasmiran. Minumlah air putih saja dulu," ucap ayah dengan nada suara yang sangat berwibawa. Kasmiran tertawa sinis. "Keluar? Tanpa seizinku? Wah, makin berani saja mereka. Dan kau, Pak Tua, sejak kapan suaramu jadi selantang itu? Apa kau lupa siapa yang memberimu makan selama ini?" Ayah hanya tersenyum tipis. "Aku tidak pernah lupa siapa yang memberi makan dan siapa yang mencuri makanan dari piring orang lain." Kasmiran berdiri, wajahnya memerah. Ia merasa otoritasnya ditantang oleh pria yang ia anggap sudah separuh pikun. Namun sebelum ia sempat melontarkan makian, pintu depan terbuka dengan dentuman yang cukup keras. Wicak masuk dengan langkah tegap, diikuti Rara yang tak lagi menunduk. "Ada apa ini?" Baru pulang sudah pasang muka tembok, tanya Kasmiran, mencoba kembali pada sikap angkuhnya. Wicak tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan ke tengah ruangan, meletakkan sebuah map plastik dan sebuah alat perekam usang di atas meja kaca. Rara berdiri di samping Wicak, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Matanya menatap tajam ke arah Kasmiran. "Aku baru saja dari gubuk di pinggir desa, Kasmiran. Tempat yang kau pikir hanya tumpukan sampah." Suara Wicak terdengar rendah, namun penuh tekanan. Kasmiran terdiam sesaat, namun kemudian ia tertawa keras. "Lalu kenapa? Gubuk kumuh itu milik siapa? Paling punya pengemis-pengemis teman ayahmu." "Gubuk itu adalah saksi bisu, Kasmiran," sela Rara, suaranya jernih dan tegas. "Saksi bagaimana kamu memeras uang kiriman Mas Wicak, bagaimana kamu mengancam akan mencelakai keluarga kami jika aku bicara, dan bagaimana kamu menjual barang-barang di rumah ini secara diam-diam." Wicak menekan tombol play pada alat perekam di meja. Suara Kasmiran yang sedang tertawa sambil merencanakan penjualan tanah warisan terdengar memenuhi ruangan. Wajah Kasmiran seketika berubah pucat pasi. Ia melirik ke arah pintu. Namun Pak Surya sudah berdiri di sana, menutup jalan keluar dengan ketenangan seorang pemenang. "Ini belum berakhir, Kasmiran," ucap Wicak dingin. "Jebakan yang kau buat untuk kami ternyata kini melingkari lehermu sendiri." Suara rekaman itu berhenti, menyisakan keheningan yang lebih tajam dari sembilu. Kasmiran berdiri mematung. Keringat dingin mulai membasahi kriap kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik. Ia menatap alat perekam itu seolah-olah benda kecil tersebut adalah monster yang siap menelannya hidup-hidup. Itu hanya editan. Kalian menjebakku," teriak Kasmiran. Suaranya naik satu oktav, mencoba menutupi kegentaran yang merayap di nadinya. Wicak melangkah maju satu tindak. "Editan. Bagaimana dengan catatan ini, Kasmiran?"
Wicak membuka map plastik, menyebarkan lembaran-lembaran kwitansi dan catatan tangan ayah yang rapih di atas meja kaca. Setiap rupiah yang kau ambil dari rekening Rara, setiap barang yang kau jual ke pasar gelap, ayah mencatatnya dengan detail. Bahkan jam dan menitnya. Kasmiran menatap tumpukan kertas itu dengan mata membelalak. Ia menoleh ke arah Pak Surya yang masih berdiri tenang di dekat pintu. Tua bangka. Jadi, selama ini kau tidak pikun. Kau sengaja diam. Ayah melangkah masuk perlahan. Langkahnya kini tampak lebih kokoh. Tak ada lagi beban kepura-puraan. Diam bukan berarti buta, Kasmiran. Aku membiarkanmu merasa menjadi raja di rumah ini, agar kau menunjukkan semua belangmu tanpa ragu. Orang sombong selalu jatuh karena langkahnya sendiri yang terlalu lebar. Rara maju selangkah, menatap Kasmiran dengan keberanian yang baru ditemukan. Aku sudah muak dengan ancamanmu, Kas. Kau bilang akan membakar rumah ini. Kau bilang akan melaporkan Mas Wicak atas kasus yang kau buat-buat. Silahkan. Ayah sudah memiliki bukti bahwa kaulah yang memalsukan tanda tangan untuk penjualan tanah warisan itu. Kasmiran terdesak ke sudut sofa. Wajahnya yang tadi merah padam kini memucat seperti kertas. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Wicak yang marah, tapi dengan strategi dingin seorang ayah yang telah ia injak-injak martabatnya. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Kita keluarga. Kasmiran mencoba mencari pembelaan terakhir. Sebuah kata keluarga yang keluar dari mulut yang penuh duri. Wicak tertawa pahit. Keluarga tidak membiarkan ayahnya mengemis di pasar, sementara dia tidur di kasur empuk. Keluarga tidak mengancam saudaranya sendiri. Di luar cuaca mendadak mendung. Kilat menyambar di kejauhan, seolah langit ikut bersaksi atas terbongkarnya sebuah kebusukan. Wicak mengeluarkan ponselnya. Jemarinya berada di atas tombol panggil. Sekarang pilihannya ada padamu, Kasmiran. Kau jelaskan semuanya, atau aku biarkan Pak Lurah dan saksi-saksi di pasar yang menyeretmu ke jalur hukum. Kasmiran terjatuh duduk kembali ke sofa. Dunianya yang ia bangun di atas pasir kebohongan kini benar-benar mulai runtuh. Puncak drama ini belum berakhir, karena kebenaran sesungguhnya tentang kemana aliran uang itu pergi akan segera membuat Wicak terhenyak lebih dalam. Suasana di ruang tamu itu semakin pengap oleh rasa bersalah yang memenuhi udara. Kasmiran menunduk. Tangannya meremas rambutnya sendiri, tak lagi sanggup menatap mata tajam Pak Surya. Di luar hujan mulai turun membasahi bumi Kebumen. Suaranya menderu di atas atap mewah yang kini terasa hampa. Katakan, Kasmiran, kemana sisa uang kirimanku selama setahun terakhir? Catatan ayah menunjukkan jumlah yang hilang jauh lebih besar dari sekadar gaya hidupmu, bentak Wicak. Suaranya menggelegar mengalahkan suara guntur. Kasmiran gemetar. Aku tidak memakainya sendiri, Mas. Uang itu sebagian besar mengalir ke rekening atas nama ibuku. Wicak tertegun. Rara menutup mulutnya dengan tangan, terkejut mendengar kenyataan baru itu. Ternyata, pengkhianatan ini memiliki akar yang lebih dalam dari yang mereka duga. Kasmiran tidak bekerja sendirian. Ada keserakahan keluarga besar yang secara sistematis mengerogoti hasil jeripayah Wicak. Jadi, Bibi juga terlibat. Bisik Rara tak percaya. Mereka menganggapmu sebagai mesin uang, Wicak, sahut ayah dengan suara yang tenang, namun syarat akan kepedihan. Mereka pikir karena kamu jauh, kamu tidak akan pernah tahu. Itulah sebabnya mereka menekan Rara agar menjauhkan ayah dari rumah. Mereka takut ayah akan melihat kemana uang itu mengalir. Wicak merasa dunianya seolah terbalik. Orang-orang yang ia anggap keluarga, yang ia kirimi oleh-oleh dan uang tambahan setiap hari raya, ternyata adalah sekumpulan rayap yang merusak fondasi hidupnya. Cukup, ucap Wicak dengan nada yang sangat dingin. Ia berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Angin dingin dan uap hujan masuk menusuk kulit. Kasmiran, bawa semua barangmu. Jangan pernah injakan kakimu di tanah ini lagi. Dan sampaikan pada ibumu, aku tidak akan menuntut uang itu kembali. Anggap saja itu upah terakhirku sebagai keponakan yang bodoh. Tapi Mas, Kasmiran mencoba memelas. Keluar, teriak Wicak. Kasmiran, dengan tubuh yang lunglai,
berjalan melewati pintu. Ia tampak begitu kecil di bawah guyuran hujan, kehilangan segala keangkuhannya. Saat pintu ditutup, hening kembali meraja. Wicak terduduk lemas di lantai, tepat di samping kaki ayah. Maafkan aku ya. Maafkan Wicak yang terlalu percaya pada mereka. Isak Wicak. Ayah mengusap kepala anaknya dengan kasih sayang yang tak pernah pudar. Kebenaran memang pahit, Nak. Tapi ia adalah obat yang menyembuhkan. Sekarang, tidak ada lagi rahasia di antara kita. Rumah ini mungkin terasa sepi, tapi ia kini bersih dari kepalsuan. Rara berlutut di sisi lain, memegang tangan Pak Surya. Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah bersabar menghadapi kami. Klimaks itu berakhir bukan dengan ledakan kekerasan, melainkan dengan air mata pembersihan. Namun, kejutan terbesar masih menanti di episode berikutnya. Tentang apa yang sebenarnya ayah lakukan dengan sisa kepingan uang dari mangkuk pengemisnya yang selama ini dianggap tak berharga. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Kasmiran telah pergi, namun guncangan di hati Wicak dan Rara belum juga reda. Wicak masih terduduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup, merasa seolah 5 tahun hidupnya telah dicuri oleh orang-orang yang ia cintai. Wicak, bangunlah Nang, ikut ayah ke dapur. Suara Pak Surya terdengar teduh, sebuah nada yang memerintah namun penuh kasih. Wicak dan Rara saling berpandangan, lalu mengikuti langkah pelan sang ayah menuju bagian belakang rumah. Dapur itu masih menyisakan kesan lama, tempat yang jarang tersentuh renovasi karena Kasmiran lebih fokus memoles bagian depan rumah agar terlihat mewah di mata orang lain. Ayah berjongkok di sudut dapur, tepat di bawah rak kayu tempat penyimpanan beras. Dengan jemarinya yang renta namun cekatan, beliau meraba sebuah ubin tua yang warnanya sedikit berbeda dari yang lain. Dengan sedikit tenaga, ayah mengangkat ubin itu. Di bawahnya terdapat sebuah rongga kecil yang tersembunyi rapi. Ayah mengeluarkan sebuah map plastik tebal yang dibungkus kain bludru hitam. Kasmiran pikir dia sudah mengambil semuanya. Dia pikir uang yang tersisa di mangkuk ayah hanya cukup untuk membeli sepotong roti. Ayah tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan kemenangan sunyi. Wicak membuka map itu dan matanya membelalak. Di dalamnya terdapat buku tabungan atas nama Rumah Singgah Surya. Namun yang mengejutkan adalah lampiran aset di dalamnya. Bukan hanya uang tunai, tapi surat kepemilikan lahan kosong yang kemarin mereka kunjungi ternyata sudah sah secara hukum. Selama ayah di jalanan, ayah tidak hanya mengumpulkan recehan Wicak. Ayah mulai bercerita dengan suara yang mantap. Setiap kali Kasmiran memaksamu mengirim uang ke rekening pribadinya, ayah diam-diam menghubungi Pak Lurah. Ayah menggunakan sisa uang kirimanmu yang terkecil sekalipun, ditambah dengan hasil tabungan ayah dari masa muda, untuk menyelamatkan aset keluarga kita. Rara menutup mulutnya. Tak percaya. Jadi, tanah itu bukan milik desa. Itu milik ayah. Bukan milik ayah, Nak. Itu milik masa depan kita. Jawab Pak Surya. Ayah sengaja membiarkan diri ayah terlihat seperti gelandangan, agar Kasmiran dan ibunya menganggap ayah sudah kehilangan akal. Dengan begitu, mereka tidak pernah curiga bahwa ayah sedang memindahkan benteng pertahanan kita ke tempat lain. Wicak memeluk lutut ayahnya. Ia baru menyadari bahwa selama ia di Taiwan, ayah bukan hanya bertahan hidup, tapi sedang melakukan gerilya finansial untuk melindungi kehormatan keluarga. Plot twist ini segera menyebar ke telinga para tetangga yang selama ini mengira Pak Surya hanyalah beban keluarga. Ternyata, pengemis yang mereka kasihani adalah pemilik sebenarnya dari sebuah proyek kemanusiaan terbesar di desa itu. Kejatuhan Kasmiran baru saja dimulai secara sistematis, karena hukum dunia dan hukum sosial kini mulai berputar menjeratnya. Kabar tentang pengemis yang membangun istana untuk rakyat menyebar secepat api yang ditiup angin kencang di seluruh pelosok desa. Kehidupan Pak Surya yang selama ini dianggap sebagai aib, kini berbalik menjadi kisah kepahlawanan yang viral di mulut setiap warga. Di saat martabat sang ayah meroket setinggi langit, di sisi lain, kehancuran Kasmiran terjadi secara sistematis dan tanpa ampun. Wicak duduk di beranda,
menyaksikan Kasmiran yang tertunduk lesu di pinggir jalan desa, dikelilingi oleh tatapan sinis tetangga yang dulu ia bodohi dengan gaya hidup mewahnya. Tidak ada lagi kemeja bermerek, yang tersisa hanyalah harga diri yang compang-camping. Ternyata, Bibi Wicak, ibu Kasmiran, juga mengalami guncangan besar. Semua tetangga tahu bahwa uang yang mereka pamerkan selama ini adalah hasil dari memeras cucuran keringat anak yatim dan menelantarkan orang tua sendiri. "Mas, lihat itu," bisik Rara sambil menunjuk ke arah gerbang. Kasmiran datang kembali. Namun, kali ini ia merangkak, bersujud di depan pagar besi yang dulu ia banggakan. "Mas Wicak, Pak Surya, tolong saya. Ibuku pingsan setelah tahu semua asetnya dibekukan karena laporan pemalsuan dokumen. Kami tidak punya tempat tinggal." Wicak hendak berdiri dengan amarah. Namun, tangan Pak Surya menahan pundaknya. Ayah melangkah maju, berdiri di depan pagar. Beliau tidak menatap dengan dendam, melainkan dengan sebuah sorot mata yang penuh dengan pelajaran hidup yang pahit. "Kasmiran." Suara ayah tenang, namun menggetarkan udara sore itu. "Dulu kau katakan bahwa orang tua adalah beban. Kau katakan bahwa rumah ini terlalu mewah untuk orang sepertiku. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri. Siapa yang sekarang menjadi beban bagi nuraninya sendiri?" Kasmiran hanya bisa terisak, membasahi debu di bawah kakinya. Penyesalan itu datang. Namun seperti obat yang terlambat, ia tidak lagi bisa menyembuhkan luka yang sudah terlanjur menganga. "Ayah tidak akan melaporkanmu ke polisi jika kau bersedia mengembalikan sisa tanah milik warga yang kau beli dengan harga murah melalui ancaman," lanjut ayah. "Tapi rumah ini bukan lagi tempatmu. Pergilah ke rumah singgah yang kubangun. Di sana ada tempat untuk orang-orang yang ingin bertobat. Tapi kau harus bekerja kasar seperti aku bekerja di pasar dulu." Itulah balasan sistematis sang ayah. Bukan penjara jeruji besi, melainkan penjara moral yang memaksa Kasmiran merasakan setiap tetes keringat yang pernah diremehkan. Plot twist ini menjadi buah bibir. Bagaimana seorang yang dihina sebagai gelandangan justru menjadi penyelamat bagi mereka yang pernah menghinanya. Kasmiran jatuh dalam kelumpuhan mental, menyadari bahwa kemenangan semu yang ia bangun selama setahun runtuh hanya dalam satu malam oleh strategi dingin seorang ayah yang ia sebut beban. Langit sore itu seolah ikut meratap. Gerimis tipis mulai turun, membasahi bahu Kasmiran yang masih bersimpuh di depan gerbang. Tidak ada lagi sorak tawa angkuh atau siulan sombong yang biasa keluar dari bibirnya. Yang ada hanyalah sosok lelaki yang hancur, dikuliti oleh kenyataan bahwa kejahatannya telah menjadi konsumsi publik. Para tetangga yang lewat sesekali meludah ke samping, sebuah sanksi sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. "Ayah, Mas Wicak, ampuni aku." Suara Kasmiran hilang ditelan deru angin. Pak Surya menatap sepupu menantunya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalam hati Wicak ada pergolakan hebat. Ia ingin sekali menyeret Kasmiran ke hadapan hukum, namun ia melihat ayahnya yang justru menunjukkan ketenangan yang melampaui logika manusia biasa. "Berdirilah Kasmiran, jangan sujud pada manusia," ucap ayah pelan. "Ayah sudah memaafkanmu sejak hari pertama ayah duduk di pasar." Bukan karena ayah lemah, tapi karena ayah tidak ingin hati ayah kotor oleh kebencian yang kau tanam. Kasmiran mendongak, matanya merah dan bengkak. "Kenapa ya? Kenapa ayah masih baik setelah semua yang aku lakukan?" "Karena ayah ingin kau melihat bahwa harta yang kau curi tidak pernah membuatmu kaya, justru membuatmu kehilangan segalanya. Kau kehilangan keluarga, kau kehilangan nama baik, dan kau kehilangan kemanusiaanmu." Ayah menunjuk ke arah jalan desa yang sepi. "Pergilah, ibumu butuh dukunganmu untuk memulai hidup baru yang jujur, sesulit apapun itu nantinya." Kasmiran bangkit dengan kaki yang gemetar. Ia berbalik, melangkah menjauh tanpa berani menoleh lagi. Ia pergi membawa beban penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di ujung jalan, ia terlihat seperti bayangan yang memudar di telan kabut. Sebuah akhir yang tragis bagi mereka yang mengira bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang tua.
Wicak mendekati ayahnya, merangkul bahu renta yang ternyata begitu kokoh itu. Ayah benar-benar pahlawan bagi kami. Wicak belajar banyak hari ini. Rara pun mendekat. Ia memeluk lengan Pak Surya sambil terisak lega. Ayah, terima kasih sudah memberi kesempatan kedua bagi rumah ini. Ayah tersenyum, lalu menatap rumah mewah di hadapan mereka. Rumah ini hanyalah tumpukan batu dan semen, Nak. Kehangatan di dalamnya lah yang membuatnya disebut rumah. Mulai besok, kita tidak akan tinggal di sini sendirian. Kita akan pindah ke rumah singgah surya. Kita akan berbagi kehidupan dengan mereka yang tidak seberuntung kita. Episode ini ditutup dengan pemandangan keluarga itu yang saling menguatkan di bawah rintik hujan. Penyesalan Kasmiran menjadi pelajaran pahit bagi siapapun yang menonton drama hidup ini, bahwa doa seorang ayah adalah tameng terkuat, dan air matanya adalah kutukan yang paling nyata jika dikhianati. Mentari pagi ini terasa berbeda. Cahayanya lebih lembut, menyapu sisa-sisa badai yang sempat memporak-porandakan kedamaian keluarga Wicak. Di depan rumah mewah itu, sebuah mobil bak terbuka telah terparkir. Namun yang diangkut bukanlah sofa beludru mahal atau televisi layar lebar yang dulu dibanggakan Kasmiran. Wicak dan Rara justru sibuk mengemas barang-barang sederhana, pakaian, peralatan dapur tua, dan tumpukan buku catatan ayah. Mas, apa kamu yakin kita akan meninggalkan kemewahan ini? Tanya Rara, menatap dinding rumah yang masih mengilap. Wicak tersenyum, sebuah senyuman yang kini benar-benar sampai ke matanya. Kemewahan ini terasa hampa saat ayah harus mengemis di pasar Rara. Ayah benar, rumah bukan tentang seberapa tinggi pagarnya, tapi tentang siapa yang kita muliakan di dalamnya. Kita akan memulai hidup baru di tempat yang lebih punya nyawa. Mereka pun beranjak menuju rumah singgah surya. Sesampainya di sana, pemandangan yang menyambut mereka sungguh mengharukan. Pak Surya tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping. Beliau memakai kemeja bersih, berdiri di depan gubuk yang kini telah bertransformasi menjadi bangunan kayu yang luas dan asri. Beberapa lansia yang dulu sering berbagi kardus dengan ayah di pasar, kini duduk di teras dengan wajah ceria. Ada yang sedang menyeduh teh, ada yang sedang berbincang ringan. Mereka menyambut Pak Surya bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai sosok penyelamat. Selamat datang di rumah yang sesungguhnya, Nak. Ucap ayah saat Wicak dan Rara turun dari kendaraan. Wicak terpaku melihat papan nama di depan bangunan itu. Di bawah tulisan Rumah Singgah Surya, terdapat kutipan kecil yang ditulis tangan oleh ayah. Harta yang paling berkah adalah yang digunakan untuk membasuh air mata sesama. Rara segera bergabung dengan ibu-ibu di dapur umum, menyiapkan makan siang dengan tulus. Tak ada lagi daster sutra mahal. Ia kini mengenakan pakaian sederhana dengan apron kain. Namun kecantikannya terpancar jauh lebih kuat karena keikhlasannya. Wicak mendekati ayah yang sedang menatap hamparan sawah di belakang rumah singgah. Yah, Wicak baru sadar, uang yang Wicak kirim dari Taiwan bukan hilang, tapi ayah investasikan ke langit. Terima kasih sudah menjaga harta Wicak dengan cara yang paling mulia. Ayah menepuk bahu Wicak. Uang bisa dicari, Nak. Tapi melihat mereka yang sebatang kara bisa tersenyum kembali, itu adalah gaji yang tidak akan pernah habis. Ayah hanya ingin kau mengerti bahwa bakti seorang anak akan menjadi pintu rezeki yang tak pernah tertutup, selama niatnya lurus. Sore itu, mereka duduk bersama di selasar rumah singgah. Kesunyian desa yang damai menggantikan kebisingan amarah beberapa hari lalu. Namun, di tengah kedamaian itu, Wicak teringat akan nasib Kasmiran dan bibinya. Resolusi ini hampir lengkap, namun masih ada satu simpul penyesalan yang harus diikat, agar pelajaran ini benar-benar sempurna bagi semua orang. Suasana di rumah singgah surya semakin hangat seiring berjalannya waktu. Namun, di tengah kedamaian yang baru tumbuh, Wicak menyadari bahwa masih ada satu lubang di hatinya yang belum tertutup. Rasa kasihan yang tersisa untuk bibinya. Orang yang dulu ia hormati, namun tega mengkhianatinya. Sore itu, saat gerimis tipis kembali menyapa desa, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang kayu rumah singgah. Dari dalamnya keluar sosok wanita paruh baya yang tampak sangat rapuh. Ia adalah Bibi, Ibu Kasmiran.
Wajah yang dulu selalu terlihat angkuh dan penuh perhiasan, kini layu seperti bunga yang tercabut akarnya. Di sampingnya, Kasmiran berdiri dengan kepala tertunduk. Pakaiannya kusam dan langkahnya ragu. Wicak dan Rara keluar ke teras. Amarah Wicak yang dulu berkobar, kini telah berubah menjadi rasa perih yang dalam. Melihat bibinya kehilangan segalanya adalah pemandangan yang menyakitkan. Namun, hukum tabur tuai tidak pernah salah alamat. Wicak, Rara. Suara bibi gemetar, nyaris hilang tertiup angin. Ia tidak berani mendekat ke teras, hanya berdiri di batas tanah dan aspal. Kami datang bukan untuk meminta harta. Kami ingin memohon ampun sebelum kami pergi meninggalkan desa ini. Bibi jatuh tertuduk di atas tanah yang basah, menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan bagaimana ia dibutakan oleh keserakahan, bagaimana ia mendesak Kasmiran untuk terus memeras Wicak demi gaya hidup yang semu. Kini, rumah mereka telah disita karena hutang Kasmiran yang menumpuk untuk modal usaha fiktifnya. Rara meneteskan air mata. Ia menoleh ke arah Pak Surya yang baru saja keluar dari ruang tengah. Semua mata kini tertuju pada sang ayah, pria yang paling disakiti dalam drama panjang ini. Ayah melangkah turun dari teras, mendekati Bibi dan Kasmiran tanpa alas kaki, membiarkan kakinya menyentuh bumi yang sama dengan mereka. Ayah mengulurkan tangan, membantu Bibi untuk berdiri. Sudahlah, Jeng. Jangan biarkan tanah ini menjadi saksi air mata penyesalan yang terlambat. Ayah sudah memaafkan kalian. Dendam hanya akan membuat rumah singgah ini menjadi sempit. Kasmiran bersujud di kaki Pak Surya. Pak D, saya benar-benar hilaf. Saya menghina Pak D sebagai pengemis, padahal sebenarnya sayalah yang pengemis mental. Saya yang rakus, saya yang miskin hati. Penyesalan adalah pintu pertama menuju perbaikan, Kasmiran, ucap ayah lembut. Pergilah, mulailah hidup dari nol. Jangan pernah lagi membangun kebahagiaan di atas reruntuhan hidup orang lain. Itu adalah pondasi yang paling rapuh di dunia. Wicak memberikan sebuah bungkusan kecil berisi bekal makanan dan sedikit uang saku. Bukan uang kiriman Taiwan, tapi hasil jerih payahnya membantu ayah di kebun belakang. Bawa ini, Bi. Gunakan untuk ongkos ke rumah saudara di kota. Mulailah hidup yang jujur. Bibi dan Kasmiran pergi dengan isak tangis yang menyesakkan. Mereka pergi membawa pelajaran paling berharga dalam hidup mereka, bahwa kebaikan Pak Surya tidak bisa dikalahkan oleh kelicikan sehebat apapun. Wicak menatap kepergian mereka dengan perasaan lega. Satu simpul terakhir telah terikat. Kini, yang tersisa hanyalah pelajaran abadi tentang arti bakti dan pengorbanan yang akan menutup kisah ini di episode terakhir. Mentari pagi ini bersinar dengan keanggunan yang luar biasa, memandikan rumah singgah Surya dengan cahaya keemasan. Tak ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah embun yang berkilauan di atas pucuk-pucuk daun sirsak di halaman. Hari ini adalah hari peresmian rumah singgah tersebut secara sederhana. Sebuah perayaan atas kemenangan kasih sayang di atas keserakahan. Seluruh warga desa berkumpul, bukan untuk melihat kemewahan, melainkan untuk menyaksikan sebuah keajaiban budi pekerti. Pak Surya berdiri di tengah-tengah mereka, mengenakan setelan sederhana, namun memancarkan wibawa yang tak tertandingi oleh harta manapun. Di sampingnya, Wicak dan Rara berdiri dengan senyum tulus. Wajah mereka kini bersih dari beban rahasia dan ketakutan. Terima kasih telah hadir di tempat yang kecil ini. Suara ayah bergema, tenang dan meneduhkan. Tempat ini bukan milik saya. Tempat ini adalah milik setiap doa yang pernah terabaikan dan setiap bakti yang pernah terlupakan. Saya hanya seorang ayah yang ingin memastikan bahwa di dunia ini tidak boleh ada orang tua yang merasa menjadi beban bagi anak-anaknya. Wicak melangkah maju, memegang tangan ayahnya yang kasar dan berkerut. Ia menatap para hadirin dengan mata berkaca-kaca. Dulu saya mengira sukses itu adalah ketika saya bisa membangun rumah megah dengan pagar yang tinggi. Namun ayah mengajariku bahwa sukses yang sejati adalah ketika kita bisa membuka pintu selebar-lebarnya untuk mereka yang kedinginan di luar. Ayah adalah kompas hidupku yang sesungguhnya. Riuh tepuk tangan warga pecah. Beberapa dari mereka menyeka air mata haru.
Di sudut jauh, di balik pohon beringin desa, nampak sosok Kasmiran yang memperhatikan sejenak sebelum akhirnya benar-benar melangkah pergi menuju perantauannya yang baru. Sebuah perpisahan yang sunyi namun penuh taubat. Acara ditutup dengan doa bersama. Setelah warga pulang, suasana kembali sunyi dan damai. Ayah duduk di kursi kayu favoritnya di selasar, menatap sawah yang membentang hijau. Wicak duduk di lantai di samping kaki ayahnya, sementara Rara membawakan 3 cangkir teh hangat yang harum. "Ya, apa ayah bahagia sekarang?" tanya Wicak pelan. Pak Surya menghirup aroma tehnya, lalu menatap langit biru yang bersih. "Kebahagiaan itu sederhana, Nak. Ia ada ketika kita bisa memaafkan masa lalu, menerima masa kini dengan syukur, dan meletakkan masa depan di tangan Tuhan tanpa rasa cemas." Ayah sudah melihatmu pulang, melihatmu sadar, dan melihat tempat ini hidup. Itu sudah lebih dari cukup bagi seorang ayah. Kisah ini berakhir bukan dengan tumpukan emas, melainkan dengan tumpukan kenangan indah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu. Tentang seorang ayah yang rela dianggap sampah, agar bisa menjadi pupuk bagi kesuksesan nurani anak-anaknya. Tentang seorang anak yang belajar bahwa harta yang paling berharga bukan disimpan di bank, melainkan di dalam senyuman orang tua yang diratukan. Di bawah naungan atap rumah Singgah Surya, cinta itu akhirnya berlabuh dengan sempurna. Penyesalan yang terlambat telah berlalu, digantikan oleh kedamaian yang abadi. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, klik tombol ikuti atau subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Suara Kehidupan. Bagikan kisah ini kepada mereka yang butuh diingatkan akan berharganya sebuah keluarga. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.